Lagi dengan saya di channel YouTube-nya Jelajah Blitar ya teman-teman. Jadi pada kesempatan ini kita mau jalan-jalan nyobain CLS yang baru. Meskipun sepertinya saat ini sekitar 90% sudah jadi, tapi sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun 4. Jadi ini perjalanan pulang dari Pantai Serang Blitar yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar, menuju ke Pantai Tambakrejo yang ada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Ya, proyek jalur lintas selatan ini secara nasional itu menghubungkan dari Banyuwangi sampai ke Serang yang ada di Jawa Barat, kalau nggak salah ya. Tolong koreksinya. Dan saat ini udah ada beberapa titik di Blitar Selatan yang juga udah digarap. Mulai dari yang Pantai Pasur di Desa Bululawang itu ke barat tembus Tulungagung, sama kalau nggak salah proyeknya juga ada di Wates yang ke timur tembusnya ke Malang. Tapi kali ini saya akan ajak teman-teman buat menikmati aspal baru yang ada di Blitar Selatan, tepatnya dari Pantai Serang menuju Pantai Tambakrejo. Kebetulan mau belanja ikan juga, jadi ya pulangnya lewat sini. Kurang lebih jarak dari Pantai Serang sampai ke Pantai Tambakrejo ini sekitar 12 km. Kalau dulu sebelum diaspal, saya juga udah pernah lewat jalur ini dari Pantai Tambakrejo menuju Pantai Serang itu butuh waktu kurang lebih 30 menit. Jadi itu kondisi jalan masih lemah atau tanah ya, belum diaspal, sehingga memang beberapa titik juga cukup sulit, dan waktu itu juga naik sepeda motor. Dan kemungkinan setelah jadi ini dengan jarak 12 km, kalau motor normal itu sekitar 15 menit lah ya, dengan kendaraan yang saya naiki saat ini dengan kecepatan seperti ini. Jadi tidak tergesa-gesa. Jadi kurang lebih butuh waktu 15 menit estimasinya. Sedangkan walau ngebut ya bisa lebih cepat. Tapi harap berhati-hati karena angin di pantai atau di JLS ini bisa dibilang cukup kencang. Bahkan ini saya terpaksa dubbing karena audio yang kita rekam saat perjalanan itu noise banget, kena angin yang kencang. Bahkan menurut warga Serang yang sebelumnya kita temui itu ada orang yang jatuh di JLS ini beberapa hari sebelumnya. Karena apa? Ya karena mungkin terlalu kencang mengendarai motor dan terhempas oleh angin yang cukup kencang. Karena ini ada di pesisir selatan ya, yang notabene perputaran angin atau angin laut, angin darat lah, itu juga cukup kencang. Apalagi di tempatnya ada beberapa tempat yang cukup terbuka sehingga tidak bisa melindungi pengendara dari hempasan angin. Jadi harap berhati-hati kalau di sini. Selain itu untuk marka jalan juga udah ada banyak. Beberapa titik sudah ada marka jalannya. Namun ingat ya, ini belum selesai sepenuhnya. Jadi meskipun udah bisa dilewati, masih ada perbaikan di beberapa titik. Jadi teman-teman juga harus tetap hati-hati apabila ada material jalan yang masih ada di beberapa ruas. Jadi intinya jangan ngebut-ngebutan di sini untuk saat ini. Kalau mau ngebut ya rumah sakit juga jauh. Jadi ya tetap hati-hati ya. Biasanya sini tuh belum ada penerangan juga, jadi kalau malam hari pastikan lampu kendaraan juga udah terang sehingga kelihatan ya jalannya. Jadi JLS ini melewati Desa Serang, kemudian Desa Ngadipuro, dan juga Desa Tambakrejo. Jadi buat teman-teman yang berencana menyusuri pantai-pantai di Desa Ngadipuro, karena kalau nggak salah ada sekitar 10 pantai yang ada. Jadi dengan adanya CLS ini bisa mengurangi
tingkat kesulitan medannya ya, meskipun dari CLS menuju pantai itu jalannya juga naudzubillah ya, tapi seenggaknya itu udah terbantu dengan adanya CLS. Saya ingat dulu sekitar tahun 2014-an itu pantai selatan Malang juga belum terlalu ramai ya, tapi sejak adanya CLS, ada kemudahan akses menuju pantai, itu pantainya makin ramai. Jadi tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga akan terjadi di Blitar. Karena dengan akses yang lebih mudah, orang juga jadi mau piknik. Kan males ya, kita niatnya healing tapi malah pusing karena capek selama perjalanan, kecuali emang mereka yang punya minat khusus untuk explore atau adventure, naik motor trail misalnya. Ini tampak ya di video, teman-teman bisa lihat kondisi jalan di CLS ini bisa dibilang ya lumayan rame ya. Terutama ini ada juga mobil-mobil yang lewat CLS ini. Mereka juga dari Pantai Serang kebanyakan dan pengen nyoba jalur baru. Sepeda motor juga banyak yang lewat sini, bahkan saya pun juga lewat sini demi bikin konten. Karena banyak teman-teman di Instagram, Facebook tanya bagaimana toh kondisinya CLS Blitar saat ini. Jadi ini kondisi CLS Blitar pada tanggal 18 September 2022. Ini ada yang bawa layangan dinaikin mobil ya. Jauh-jauh dari luar kota ke Pantai Serang cuma ikut lomba layangan. Ini tampak juga di beberapa ruas jalan itu masih ada tumpukan material karena emang belum sepenuhnya selesai. Jadi harap teman-teman tuh tetap berhati-hati kalau main ke pantai ini ya teman-teman. Jadi jangan ngebut. Kebetulan ini kebetulan ini suasananya agak mendung ya, sehingga tidak mendapatkan view awan yang cantik berwarna biru. Ini udah terlalu sore sebenarnya. Dan teman-teman bisa menikmati beberapa titik ya. Ini yang indah. Kebetulan ini ada sedikit penumpukan mobil di salah satu ruas jalan ini karena sedang ada proyek yang menurunkan box culvert kalau nggak salah namanya, ini buat gorong-gorong lah. Jadi untuk kendaraan roda 4 ya mandek dulu, kendaraan roda 2 nya udah boleh lewat, tapi sama bapaknya sik aja maju sik. Jadi kita berhenti dulu di sini, kita tunggu penurunan box dengan alat berat. Tapi ya yang mobil ya sedikit sabar ya, karena ini muat buat motor aja di sela-selanya truk, sehingga mobil ya berhenti dulu sambil leyeh-leyeh. Ini kalau motor ini nggak lama nunggunya, hanya 1 menitan, 1-2 nggak sampai 5 menit lah intinya, karena butuh diturunkan. Ini karena belum selesai sepenuhnya. Beda lagi kalau nanti jalannya udah dibuka untuk umum, udah diresmikan, nah itu baru bisa gas, nggak akan ada kendala seperti ini. Ketika sama bapaknya disuruh jalan ya kita jalan ya. Ini pelan-pelan ya, lewat sampingnya truk dan eskavator yang menurunkan ini. Dan ini ketika hujan juga waspada ya, karena ada tanah-tanah yang lumayan licin. Selebihnya nggak ada kendala sama sekali dengan kondisi jalannya, full mulus aspal. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, buat yang mau ke pantai, entah itu Tambakrejo atau Serang, atau yang ke Serang lah ya, yang ada event sampai akhir Oktober, ini kalau saya boleh saran nih, mending itu berangkatnya kita lewatnya Pangungrejo, mending kita berangkat dari lewat mana? Tambakrejo, itu lebih enak berangkat
pagi lewat sana. Kenapa? Karena orang yang ke selatan itu kalau pagi kan nggak barengan toh. Sedangkan kalau posisi pulang itu barengan, jadi lebih enak lewat Pangurjo. Karena jalannya menurut saya itu lebih luas dibandingkan jalurnya Pantai Tambak Rejo. Sehingga jangan heran kalau di Pantai Serang teman-teman bisa mendapatkan atau melihat bis yang parkir. Kebetulan waktu Serang Kite Festival atau festival layang di Pantai Serang itu terdapat 2 unit bus besar ya yang parkir di Pantai Serang. Jadi menurut pengalaman atau setelah bertanya ke warga lokal, sebenarnya bis besar itu bisa sampai Pantai Serang kalau sopirnya tatak. Kalau bis-bis yang dari Blitar, insya Allah itu udah bisa mengantar wisatawan sampai ke Pantai Serang. Sedangkan untuk bis-bis yang mau ke mana? Tambak Rejo mungkin bisa mencoba lewat Serang kemudian lewat JLS. Tapi saya juga kurang tahu karena titik sambungnya itu cukup tajam ya, bisa nggak ya haluannya itu dari JLS belok ke Tambak Rejo, itu saya kurang tahu ya. Ini ada kalau nggak salah itu cukup tajam ya haluannya, saya nggak tahu, mungkin sopir-sopir yang punya pengalaman nanti bisa lihat di akhir video ini yang udah di ujung Pantai Tambak Rejo itu bisa nggak kira-kira haluannya bis besar untuk belok ke Pantai Tambak Rejo. Tapi sepengetahuan saya itu seluruh Blitar ini pantai yang saat ini bisa dikunjungi oleh bis besar itu baru Pantai Serang. Hanya saja mungkin dari yang luar kota itu butuh pengawalan ya untuk mengamankan jalan ketika di tanjakan pertama kali masuk Desa Serang yang ke selatan itu, karena di situ tanjakannya juga lumayan ya kayak letter S. Mungkin tingkat yang paling sulit itu kalau menuju Pantai Serang di situ. Tidak ada tanjakan maupun turunan ekstrim seperti yang ada di Pantai Tambak Rejo. Sehingga kendaraan roda 6 lebih ya, kalau bis besar itu bisa sampai pantai dengan selamat. Sampai saat ini belum ada rambu-rambu menuju pantai-pantai di Desa Ngadipuro. Selain Pantai Jebring ya, sempat lihat kemarin, sedangkan pantai yang lainnya saya belum lihat. Mungkin nantinya ke depannya akan ada akan ada rambu-rambu untuk menuju ke pantai yang ada di Ngadipuro seperti Pantai Bakung, terus Pantai Jebring, Keben, dan masih banyak pantai lainnya. Pokoknya ada sekitar 10 pantai di Desa Ngadipuro. Ini Desa Ngadipuro ini secara administrasi masuknya ke Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Jadi beda sama Pantai Serang yang ada di Kecamatan Pangurjo. Saya bingung mau ngomong apa lagi ya. Jadi kurang lebih itu perjalanan nggak ada yang terganggu. Untuk aspal udah mulus semua. Tebing-tebing juga mungkin ada beberapa titik yang teman-teman bisa berhenti untuk melihat laut. Cuma sepengamatan kita selama perjalanan itu yang paling indah itu di jembatan dekat Pantai Serang. Itu kita bisa melihat Pantai Serit dari jembatan. Sepertinya itu aja yang paling wah, kelihatan view laut yang wah. Sedangkan titik-titik lain tuh kita harus naik dulu ke bukit ya biar kelihatan lautnya. Kalau di situ cuma biasanya kalau sore-sore itu buat nongkrong anak-anak muda. Sehingga spotnya ya kalau hari biasa mungkin oke lah kita bisa lihat. Kalau rame-rame ini kan kita nggak bisa berhenti lihat karena antri ya, udah banyak orang yang nongkrong di situ juga. Jadi kondisi jalan di JLS ini nggak ada yang sulit ya, alias semuanya itu mulus. Nggak ada tanjakan yang tajam, turunan tajam juga nggak ada. Ini video ini kita udah sampai di
daerah Pantai Tambak Rejo, udah deket ya ini. Itu Pantai Banteng Mati itu daerah sini katanya, saya belum pernah juga. Ini udah masuk ke desa Tambak Rejo. Kondisi aspalnya juga seperti ini, udah bagus juga. Udah nyambung, intinya nggak ada lagi bagian yang belum diaspal. Jadi semua sudah diaspal full. Udah ada markanya meskipun belum semua. Jembatan juga udah terbangun semua, jadi udah nggak ada jalur yang putus sebenarnya untuk rute dari Pantai Tambak Rejo ke Pantai Serang maupun sebaliknya. Cuma kalau teman-teman nyari pemandangan bagus itu lebih baik berangkatnya kalau dari Pantai Serang ke Tambak Rejo itu pagi ya, karena itu kan membelakangi matahari, sehingga kalau mau ngerekam itu lebih bagus. Dan sebaliknya kalau sore itu lebih bagus dari Pantai Tambak Rejo ke Pantai Serang, karena nggak backlight ya, sehingga hasil yang didapatkan juga cukup bagus. Ini awannya sayangnya agak mendung, udah sore juga, tapi mungkin next time ketika jalan ini udah diresmikan kita akan coba bikin lagi, karena ada juga rute dari Pantai Tambak Rejo ke Pantai Pasur nantinya akan terhubung, dan saat ini juga udah mulai digarap. Nah ini ada tumpukan material ya di kanan kiri jalan, sehingga kita harus pelan-pelan gantian, karena ini berbahaya kalau ngebut di sini. Apalagi kita kan nggak tahu medannya seperti apa ya. Intinya tetap waspada selama jalan ini belum diresmikan. Bahkan ketika udah diresmikan juga harus tetap hati-hati ya. Ini markanya lurus. Ini teman-teman dari sini bisa lihat pemandangan yang gersang ya, masihan ya. Karena ini mengingatkan saya dengan pantai yang JLS yang ada di Pacitan. Kebetulan waktu itu saya juga melihat bagaimana proyek ini dibangun membelah gunung juga. Ini udah ada mobil juga yang dari arah Tambak Rejo menuju Pantai Serang. Jadi nggak cuma roda 2 aja, cuma ya ini hati-hati. Ada banyak material masihan, belum selesai sepenuhnya. Tapi udah 90% lebih lah ini. Ya semoga saja di tahun baru ini benar-benar udah clear, jalan sudah benar-benar nyaman dan bisa dilewatin semua kendaraan. Ini ki kudu enek bluetooth sini gini ya. Ini udah hampir sampai ya ke Pantai Tambak Rejo. Perjalanannya kurang lebih ya seperti yang saya sebutkan tadi, ternyata beneran kurang lebih 20 menit dengan kecepatan yang sedang-sedang saja. Ini nggak ngebut juga nggak terlalu pelan. Jadi ada titik-titik nanti yang udah bisa dibayangin, bisa buat cari foto maupun video, terutama buat teman-teman yang sedang hunting golek konten guys. Jangan lupa juga teman-teman untuk follow Jelajah Blitar, baik itu di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan subscribe di channel YouTube-nya Jelajah Blitar ini. Teman-teman juga bisa tulis kolom komentar mau request konten apa, nanti bisa kita usahakan. Selain itu juga teman-teman bisa bagikan video ini ke berbagai platform yang teman-teman miliki. Misal mau di-share di grup wall Facebook, di grup WhatsApp bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu kondisi terkini dari JLS ini, ya monggo. Jadi dengan senang hati kita akan berterima kasih ya. Kalau kita jualan kaos, teman-teman juga boleh beli. Ya, ini kita udah hampir sampai di penghujung JLS ya, yang Pantai Tambak Rejo itu. Nah, ini juga masih belum jadi, tapi udah dibuka portalnya. Jadi buat teman-teman yang jago mengemudi atau sopir-sopir bis mungkin bisa melihat apakah bisa bis besar itu haluan di sini belok kiri. Nah, ini
Ini kondisinya seperti ini saat ini ya. Dan jalannya juga bisa dibilang jalur menuju ke pantai Tambak Rejo ini enggak terlalu luas, cuma bisa papasan 2 mobil. Nah ini emang tujuannya ke pantai Tambak Rejo, ada titipan buat beli ikan, jadi ya sekalian. Kondisi jalannya menuju pantai Tambak Rejo itu seperti ini ya, kurang lebih tepat 20 menit video ini tadi dari pantai Serang, JLS Pantai Serang sampai pantai Tambak Rejo. Jadi ini bonus video 5 menitan ya dari JLS menuju ke pantai, supaya teman-teman bisa tahu kondisi terkini pantai Tambak Rejo itu seperti apa jalannya, dan di sana kalau sore itu pemandangannya seperti apa. Ini kondisi jalan juga udah sepi, termasuk sepi ini ya hari Minggu. Ini ada beberapa kendaraan yang pulang juga dari pantai Tambak Rejo, tapi kita baru ke pantai Tambak Rejo. Ini cukup ramai ya, kendaraan roda 2 yang dari selatan ini menuju utara. Udah banyak warung-warung, isi bensin juga ada, tempel ban juga ada. Ini kalau mau ke Pasir Putih, Gondomaya itu teman-teman belok ke kiri. Tapi karena kita mau beli ikan di TPI, kita lurus saja. Nah, ini udah hampir sampai ya di lapangan Tambak Rejo ya. Ini ada orang yang olahraga di sini, sebelah kiri ini lapangannya banyak orang yang nonton sepak bola ini. Ya berhubung udah sore itu nggak ada yang jaga tiket, jadi kita bablas masuk aja. Kemudian TPI ada di sebelah kiri, jadi ketika masuk teman-teman bisa belok kiri, lurus terus, nanti teman-teman akan bertemu dengan penjual-penjual ikan segar maupun asap. Jadi cukup sekian mungkin video motovlog ya, atau kita menelusuri JLS, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan tulis saja kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman tentang kondisi JLS saat ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.